Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembahasan kita kali ini mengenai latihan soal rumus tangen sudut paruh. Oke. Latihan yang pertama yaitu nilai dari kotangen 105 derajat dikali tan 15 derajat adalah, kita di sini masih membahas mengenai sudut paruh. Jadi ingat, dalam kotangen 105 derajat itu sama artinya setengah dari 210 derajat. Atau bisa kita ubah, kotangen 105 derajat dikali tan 15 derajat itu sama dengan 1 per tan 105 derajat dikali tangen 15 derajat. Hasilnya menjadi sama dengan 1 per tan setengah dikali 210 derajat, karena setengah dari 210 derajat adalah 105 derajat, dikali tan setengah dari 30 derajat, karena setengah dari 30 derajat itu sama artinya tan 15 derajat. Ingat ya, kotangen itu adalah kebalikan dari 1 per tan. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang tan setengah dari 210 derajat. Kita masukkan ke rumus salah satunya. Di sini kita akan memakai yaitu plus minus akar dari 1 dikurang cos 210 derajat per 1 ditambah cos 210 derajat. Sama dengan, ingat, cos 210 derajat itu adalah 180 derajat ditambah berapakah supaya 210 derajat? Kita pakai sudut berelasi. Yaitu di sini kita peroleh yaitu akar dari 1 dikurang min cos 30 derajat per 1 ditambah min cos 30 derajat. Karena 210 derajat itu terletak pada kuadran ketiga, nilainya negatif. Sehingga hasilnya menjadi plus minus akar dari 1 ditambah cos 30 derajat per 1 dikurang cos 30 derajat. Hasilnya menjadi 1 ditambah akar 1 ditambah setengah akar 3 per 1 dikurang setengah akar 3. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan 2 per 2 sehingga tidak ada lagi bentuk pecahan, menjadi plus minus akar dari 2 ditambah akar 3 per 2 kurang akar 3. Selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan mengenai tan setengah 30 derajat. Jadi kita peroleh hasilnya menjadi plus minus akar dari 1 dikurang cos 30 derajat per 1 ditambah cos 30 derajat. Sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang setengah akar 3 per 1 ditambah setengah akar 3. Sama seperti yang di atas, kita kalikan 2 per 2 agar tidak berbentuk pecahan. Hasilnya menjadi plus minus akar 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3. Selanjutnya kita bahas yang kembali. Yang ditanya adalah 1 per tan 105 derajat. Karena tadi udah kita peroleh. Ingat, tan 105 derajat itu terletak pada kuadran kedua sehingga nilai tan adalah negatif. Jadi kita pergunakan yang negatif. Jadi 1 per min akar dari 2 ditambah akar 3 per 2 dikurang akar 3 dikali tan 30 derajat itu atau tan 15 derajat adalah terletak di kuadran pertama sehingga kita ambil yang positif, akar 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3. Karena bentuknya berbentuk pecahan, bisa kita ubah pembilang menjadi penyebut. Jadi hasilnya menjadi sama dengan min akar dari 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3. Karena kedua akar atau keduanya sama, akarnya hilang, jadi kita peroleh menjadi min
2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3. Ini mula-mula bentuk yang pertamanya. Kemudian baru kita rasionalkan penyebut bentuk akarnya. Karena yang di bawah adalah positif, maka kita rasionalkan penyebut bentuk akarnya menjadi kurang. Jadi atasnya 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Selanjutnya kita sederhanakan. Minnya bisa kita letakkan di luar. Jadi 2 kali 2, 4. 2 dikali min akar 3, min 2 akar 3. Min akar 3 dikali 2, min 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 menjadi plus akar 3. Per, karena ini yang di bawah, penyebutnya itu bentuknya, tandanya berbeda, cukup yang depan dikali yang depan atau yang awal kali yang awal, kemudian yang akhir kali yang akhir. Sehingga 2 kali 2, 4. Plus akar 3 dikali min akar 3 hasilnya 3. Sehingga hasilnya menjadi, minnya kita letakkan di luar. 4 ditambah 3, 7. Min 2 akar 3 dikali min 2 akar 3 dikurang 2 akar 3 min 4 akar 3 per 2 dikali 2, 4. Akar 3 dikali min akar 3, 3. Jadi 4 kurang 3 itu 1. Sehingga hasilnya kita masukkan negatifnya ke dalam, minusnya ke dalam. Jadi hilap ya, seharusnya ini hasilnya adalah min 7 ditambah 4 akar 3 ya. Hasilnya min 7 ditambah 4 akar 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Jika 1 dikurang sin X per cos X sama dengan setengah dan cos X sama dengan 0, maka nilai dari tan setengah X adalah, jadi kita sederhanakan di sini. 1 dikurang sin X per cos X sama dengan setengah. Kita buat menjadi bentuk sudut paruh ya. Jadi 1 dikurang sin X dikali berapakah harus menghasilkan sudut paruhnya. Jadi 1 dikurang sin dikali 2 dikali setengah X per cos 2 dikali setengah X. Kita mau modifikasi menjadi sudut paruhnya sama dengan setengah. Kemudian perhatikan, ingat identitas trigonometri. Sekali lagi mohon diingat identitas trigonometri dan sudut gandanya. Untuk sin 2A itu di sini kita mempergunakan atau yang kita gunakan sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian untuk cos 2A di sini hilap ya. Seharusnya itu penulisan cos 2A. Cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kemudian identitas trigonometri, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Ya. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan kembali ke soal. 1 kita ubah menjadi identitas trigonometri, yaitu tapi di sini kita mempergunakan sudut paruh. Jadi dimodifikasi gimana pun, kalau tetap bentuk identitas trigonometri hasilnya tetap 1. Jadi sini kita ubah menjadi cos kuadrat setengah X ditambah sin kuadrat setengah X itu 1. Kemudian ini sin 2 setengah X kita ubah menjadi sin 2A, yaitu menjadi 2 sin setengah X dikali cos setengah X. Kemudian penyebutnya cos 2 setengah X kita ubah menjadi, lihat, cos 2X itu kita ubah menjadi cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Di sini kita pakai A, jadi kembali ke soal mempergunakan X kembali. Jadi menjadi cos kuadrat setengah X dikurang sin kuadrat setengah X. Kemudian selanjutnya kita bisa ubah ini, kalau kita bentuk ke pemaktoran itu sama artinya kita bisa ubah cos kuadrat setengah X yang ke depan, kemudian min 2 sin X cos setengah X-nya di bagian kedua, ditambah sin kuadrat setengah X-nya terakhir, per penyebut ini bisa kita faktorkan menjadi cos setengah X ditambah sin setengah X dikali cos setengah X dikurang sin setengah X sama dengan setengah ya. Jadi ini lihat sayang, bisa kita ubah menjadi A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi hasil pemaktorannya menjadi
A kurang B dikali A kurang B. Jadi untuk trigonometri yang ini menjadi cos setengah X dikurang sin setengah X dikali cos setengah X dikurang sin setengah X per cos setengah X ditambah sin setengah X dikali cos setengah X dikurang sin setengah X sama dengan setengah. Kemudian hasilnya ada yang pembilang dan penyebut ada yang sama, bisa kita matikan atau habis, menjadi hasilnya menjadi cos setengah X dikurang sin setengah X per cos setengah X ditambah sin setengah X. Kemudian kita kalikan silang, hasilnya menjadi 2 cos setengah X dikurang sin setengah X sama dengan cos setengah X ditambah sin setengah X. Duanya kita kalikan ke dalam, 2 cos setengah X dikurang 2 sin setengah X sama dengan cos setengah X ditambah sin setengah X. Kemudian variabel yang sama kita kelompokkan cos dengan cos, sin dengan sin, sehingga diperoleh cos setengah X dikurang cos setengah X sama dengan min 2 sin setengah X pindah ke ruas kanan menjadi 2 sin setengah X ditambah sin setengah X. Hasilnya menjadi 2 cos setengah X dikurang cos setengah X, itu 2 dikurang 1 hasilnya 1, jadi cos setengah X sama dengan, untuk yang ruas kanan 2 ditambah 1 hasilnya 3, jadi 3 sin setengah X. Ingat, tan X itu rumusnya adalah sin X per cos X. Ingat, tan X itu adalah sin X per cos X. Sehingga dapat kita jabarkan menjadi cos setengah X per sin setengah X sama dengan 3 bentuknya. Kemudian dapat kita ubah, kita balik menjadi sin setengah X per cos setengah X sama dengan 1/3. Sehingga tan setengah X sama dengan 1/3. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.